Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka wa ala alihi ila yaumiddinil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ila yaumiddin. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, sekarang adalah hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 4:55. Saat ini saya berada di ruang belajar kajian Islam Al-Barokah Dusun Gedung Ukun, Desa Gedung Pring, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, akan berbagi ilmu nahwu dengan memakai kitab Alfiyah Ibn Malik yang disusun oleh Al-Imam, seorang yang menjadi tokoh agama atau panutan, Abu Abdillah, yang dipanggil ayahnya Abdullah, Muhammad Jamaluddin. Nama asli beliau Muhammad Jamaluddin bin Abdillah, putranya Syekh Abdillah bin Malik. Syekh Abdillah putranya Syekh Malik. Jadi beliau dikenal dengan Syekh Ibnu Malik. Itu dihubungkan dengan kakek beliau, bukan ayah. Jadi yang banyak itu ayah, tapi ini dengan kakeknya. Kakeknya lebih kesyuhur. Jadi beliau namanya Muhammad Jamaluddin. Ya, ini berdasarkan keterangan kitab ini Hasyiatul Khudori. Ya. Hasyia Al-Khudori ini kitab komentar sebagai komentar kitab Syarah Ibn Aqil. Kitab Syarah Ibn Aqil karangan Syekh Ibn Aqil, seorang hakim agung, mengomentari kitab nadoman atau syair yang bernama Alfiyah Ibn Malik. Jadi menurut kitab ini, nama penulis kitab Alfiyah Ibn Malik adalah Syekh Muhammad Jamaluddin. Beliau tumbuh dan menjadi besar di suatu kawasan yang disebut Jayan, ya. Beliau berada di, kalau menurut kitab ini, di kota Andalus.
Nah, sebenarnya kalau Andalus bukan kota ya, negara. Yang sekarang konon menjadi Spanyol. Jadi di negara Spanyol, Andalus sana. Memang negara ini pernah berdiri ya, kedaulatan atau negara Islam. Beliau wafat Amasnaini, jadi tahun 2 Wasabina dan 70. Wafatan, dan beliau wafat ya benar lahir di daerah Jayang, tetapi kemudian beliau bermukim ya di Damaskus ya, ibu kota negara Suriah. Jadi beriqomah di sana, wafatan dan juga meninggal dunia di sana Lisnai Asyaro. Jadi bagi tanggal 12 ya, di sebagian dari bulan Sya'ban tahun Amasnaini Wasabtina Wasitimi'ah tahun 672 wawa ibnu Khamsin. Sementara itu beliau adalah dalam usia 5 wasabina dan 70 sanatan ya. Jadi beliau meninggal dunia dalam usia 75 tahun. Beliau menguasai berbagai macam bidang studi agama, dan murid beliau yang terkenal yaitu termasuk murid yang terkenal beliau, saya pernah membaca, yaitu Imam An-Nawawi. Jadi beliau menjadi panutan imam dalam ilmu bahasa Arab. Al-ibadah, mengajarkan ilmu hadis, tafsir, dan beliau mempunyai banyak murid yang sangat terkenal adalah Al-Imam An-Nawawi, Imam Madzhab Asy-Syafi'i. Ya, kita mulai saja. Kemudian sarannya, ya, nanti mungkin kita dibantu oleh kitab syarah yang bernama Ibnu Aqil. Dan juga kadang-kadang kita akan dibantu dengan penjelasan lebih lanjut dari kitab syarah Ibnu Aqil yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Khudori yang dikenal dengan nama Khasyatul Khudori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wasyarih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihima bitarain amin bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Jadi temanya sekarang menurut kitab aslinya yaitu al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Jadi menurut kitab Minhatul Jalil bitahqiqi Syarh Ibnu Aqil, ya, karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya. Kitabnya terbitan percetakan Darul Fikir, ya, Beirut, Libanon. Dan yang satunya yang saya pakai mandu itu Hasyiah Al-Khudori sebagai penjelasan terhadap kitab Syarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil penjelasan terhadap Alfiyah bin Malik. Di sini diterangkan begini. Al-kalamu. Jadi al-kalamu itu khobarun li mubtada'in maktubin ala takdiri mudhofaini. Jadi judul ini ada lafaz yang dilempar. Jadi judul al-kalam itu merupakan predikat, ya, khobar atau predikat. Predikat li mubtada'in bagi pokok kalimat. Mubtada itu isim yang menjadi permulaan kata. Nah, mubtada itu secara logat artinya ya permulaan. Wa aslu nadmil kalam, asalnya, ya, jadi runtutnya apa? Asalnya susunan ucapannya adalah hada babu syarhil kalami wa syarhi ma yata'allaful kalamu minhu. Jadi asalnya begitu. Sebelum lafal al-kalamu wa ma yata'allafu minhu ada lafal, beberapa lafal yang dilempar. Hada isim isyarah, ya. Kalau dalam bahasa Inggris isim isyarah itu demonstrative pronoun, kata ganti penunjuk. This, that, nah itu. This dekat, ini dekat dengan pembicara. That jadi lebih jauh dari this, ya. Jadi sesuatu yang ditunjuk kalau jaraknya jauh dari yang bicara, biasanya pakai that itu. Nah, that itu bisa daka atau dalika atau tilka. Tetapi kalau dekat memakai hada atau hadihi, itu isim isyarah atau demonstratif pronoun, kata ganti penunjuk. Nah, ini dilempar. Jadi asalnya hada babu syarhil kalami. Jadi sebelum lafaz kalam ada lafaz hada ini jadi mubtada dilempar. Hada ini adalah babu syarhil kalami. Lafaz al-kalamu itu didahului beberapa lafal yang dilempar. Ada ini dilempar. Babu syarhi itu dilempar juga. Jadi dilempar adanya, terus lafaz babu ditempatkan pada tempatnya lafaz ada itu. Kemudian babnya juga dilempar. Terus lafaz kalam, ya, ini mestinya aslinya kalam tuh idhofah, gabungan kata selalu i'rabnya jer. Karena dia menempati lafaz yang dibuang itu, maka dia
diberi harokat doma itu. Jadi ini adalah babu syarhil kalami, bab yang menguraikan atau menjelaskan tentang kalam. Wasyarhima, dan penguraian tentang sesuatu. Ya ta'alafu, yang akan tersusun apal kalamu, kalimat sempurna atau kalam, minhu, dari ma. Kemudian faku difal mubtada, jadi kemudian mubtadanya dilempar ada itu. Ya karena sudah maklum, walaupun tidak ditulis, sudah dipahami oleh pembaca. Wawa, adapun mubtada yang dilempar adalah ismul isyarati, jadi kata ganti penunjuk atau demonstratif pronoun. Kemudian khobarnya juga dibuang, lafadz bab, ya. Wawa al-bab, yaitu lafadz bab. Fa ukima, maka ditempatkan apa syarhun, lafadz syarah. Ya, lafadz syarhun yang asalnya ya jer, babu syarhin. Nah, karena menempati lafadz bab, maka jadi dirafakan juga. Jadi ada 3 lafal yang dilempar. Summa kudifa syarhun, kemudian lafadz syarhun dilempar. Aidon. Jadi sebelum lafadz al-kalamu wa ma yata'alafu itu ada lafadz hada dilempar. Ada lafadz syarah, artinya komentar, dilempar. Ada lafadz bab dulu, babnya dilempar, syarah dilempar, baru. Nah, lafadz al-kalamu sebenarnya al-kalami asalnya. Tetapi karena dilempar, asalnya menggantikan lafadz bab jadi khobar tadi, maka dia di sini ditulis dengan rafa al-kalam. Itu sekedar mengurai tentang judul atau tema kajian pagi ini atau berbagi pagi ini. Al-kalamu, jadi al-kalamu menerjemahnya, jadi ini adalah pembakasan tentang bab uraian terhadap kalam. Jadi al-kalamu saja itu terjemahnya ini adalah. Jadi al-kalamu ini sama dengan kalau bahasa Jawa utawi iki iku bab mengurai kalam. Bahasa Indonesianya al-kalamu, adapun ini adalah pembakasan tentang bab penguraian kalam atau kalimat sempurna. Wama, ini juga adalah lafadz syarah yang dilempar. Wama, dan pembakasan tentang sesuatu. Ya talafu, yang akan tersusun apa al-kalamu, tersusun minhu, dari ma itu kalau jadi kalimat yang masih tidak menunjuk sesuatu umum. Tetapi kalau dikonkretkan, ditegaskan, maka ma di situ adalah jenis-jenis kalimah atau kata. Yaitu ma di situ adalah kalam itu tidak keluar dari 3 jenis kata atau 3 macam kalimah. Kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah haraf. Bukan huruf ejaan, tapi kalimah, namanya kalimah haraf. Nah, orang-orang di pondokan biasanya disebut kalimah huruf. Jadi ini membahas tentang definisi kalam dan membahas tentang jenis-jenis kata yang lazim menjadi komposisi, susunan atau komposisi kalam, kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Kalau kita Inggriskan, bahasa Inggris kan, kalimat sempurna bisa full sentence, full sentence, atau
complete sentence atau perfect sentence, kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Sekarang mulai syair. Waalaikumsalam. Jadi syair yang ke-8 karena mukaddimahnya 7 syair ya. 7 baris syair. Sekarang syair ke-8. Kalamuna la dumu fidun kastakim wasmu wa filotum makarpunil kalim. Syair ke-9. Wa fitu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biya kalamun qadiu am kalamuna labdum mufitun kastakim wasmu wa fi'lun summa karpunil kalim wa fitu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biya kalamun qadiu am. Kalamuna, lafaz kalam itu khobarun li mubtada'in mahdufin. Nah itu bakas, bukan ya, itu uraian tentang tema tadi, judul tadi. Sekarang kalamuna. Kalamun adapun lafaz kalam adalah mubtadaun. Jadi bacanya kalamuna, adapun kalam menurut kami. Kami di sini yaitu an-nuhah ya, atau an-nahwiyun, para ahli nahwu. Kalau an-nuhah jamak taksir. Jadi seorang pakar nahwu, bahasa Arabnya nahwiyun ya, atau nahwi. Kalau jamak nahwiyuna atau nahwiyina itu jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir an-nuhah, an-nuhatu, para ahli nahwu atau para pakar nahwu. Adalah labdun. Ya, labdun itu ucapan, bukan tulisan. Sifatnya jadi labdun, adapun lafaz labdun adalah khobarul mubtada. Jadi lafaz kalamuna menjadi mubtada, pokok kalimat. Jadi isim yang dibaca kata benda, yang dibaca rafa ya, yang jadi permulaan kalimat, namanya mubtada. Adalah labdun, ucapan ya. Lafal. Di Indonesia kan ya lafal. Diserap dari bahasa Arab ini, labdun. Jadi dalam KBBI ya lafal gitu aja. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mufidun, kemudian lafaz mufidun ini menjadi naat atau sifah. Jadi kata yang menerangkan terhadap kata benda. Sifatnya yang mengandung pengertian ya. Mengandung pengertian kastakim ya, seperti pengertian yang dikandung oleh lafaz istakim. Istakim artinya hendaklah kamu, seorang lelaki, Anda atau kamu bersikap tegak lurus. Ya, tegak lurus apa ya, mungkin searti dengan berlaku adil. Jadi berlakulah adil kamu. Yang diperintah ini seorang dan pria, memakai lafaz istaqim. Seandainya perempuan, jadi istaqimi, hendaklah kamu seorang perempuan berlaku adil atau bersikap tegak lurus.
Lafaz istaqim itu dalam bahasa Inggris disebut imperative sentence. Dalam bahasa Indonesia kalimat perintah. Disebut kalimat karena sebenarnya walaupun itu lafalnya satu, tetapi di dalamnya itu ada lafal lain. Jadi menyimpan lafaz yang berupa kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Arab mudmar. Jadi in Indonesian, di dalam bahasa Indonesia iskol ya disebut kata ganti. In Arabic ya, di dalam bahasa Arab ya, sumia atau yusama disebut sumia kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris passive voice ya. Dalam bahasa Arab mabni majhul. Istilah ini penting ya, dari awal dikenalkan sehingga nanti tidak bingung. Jadi iskol adalah disebut ya. Jadi disebut passive voice namanya, kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dalam bahasa Inggris passive voice, dalam bahasa Arab mabni majhul. Jadi cara membuat kalimat pasif ya, to be plus called ya, bentuk past tense ya, bentuk dua. Jadi asalnya call, tapi ini kata kerja. Apa? Regular verb, kata kerja yang beraturan. Bentuk past tense-nya hanya tambah ed. Maka is called disebut, yang dinamakan. Jadi dinamakan pronoun dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam lafaz istaqim ada pronoun. In English is called pronoun. Pronoun. In Indonesian dalam bahasa Indonesia is called disebut kata ganti. In Arabic dalam bahasa Arab is called disebut dhamir atau mudmar. Hanya tidak ditampakkan. Dalam lafaz istaqim itu ada lafal anta. Jadi yang diperintah dengan menggunakan lafal istaqim, karena kata perintah ya, kalimat perintah, maka yang diperintah ini anta, Anda, tapi seorang lelaki, seorang. Seandainya orang banyak, istaqimu, hendaklah Anda sekalian bersikap tegak lurus atau berlaku adil. Karena yang diperintah ini seorang, istaqim ini hanya contoh lafaz yang sudah termasuk kalam yang dipakai contoh. Nah ini mendefinisikan kalam dengan menyontohkan lafal. Nah ini singkat padat. Biasa Imam Ibn Malik ini cara pendefinisian dengan mengambil contoh sebuah lafal yang seperti sudah melengkapi syarat-syarat definisi yang dibakar. Jadi kalau menurut kami para ahli nahwu atau an-nuha atau an-nahwiyun, an-nahwiyin adalah labdun ya, lafaz nanti ada definisinya sendiri. Jadi lafaz itu ya ucapan suara yang mengandung huruf-huruf ejaan. Huruf ejaan ya ada alif, ba, ta, itu huruf ejaan. Disebut al-huruful mabani. Jadi bukan kalam. Kalau tulisan ya, atau sesuatu yang bisa dipahami tapi bukan disuarakan, bukan diucapkan. Nah, kan di sini syaratnya
Untuk membentuk kalam, syaratnya pertama harus berupa lafal. Lafal tadi mufidun, ya, harus mengandung pengertian yang lengkap. Kok bisa diartikan pengertian lengkap? Karena lafaz istakim itu contohnya, dan lafaz istakim itu sudah merupakan lafal yang mengandung pengertian lengkap. Istakim itu ada kata kerja plus pelaku. Lakunya anta. Istakim, tegak luruslah Anda atau anta. Anta itu kata ganti atau peronan bagi orang kedua tunggal dan laki-laki. Anda seorang laki-laki, anta. Kalau perempuan, anti. Seandainya yang diperintah itu perempuan, lafadznya tidak istakim, tapi kastakimi. Seandainya yang diperintah orang dua, mesti akan memakai lafal kastakima. Seandainya perintah orang banyak, maka akan pakai lafal istaqimu. Ya, kalau laki-laki. Ya. Jadi lafal istaqim itu sudah mengandung dua jenis kalimat. Kalimat apa? Kalimat fi'il amar plus kalimat isim. Isimnya berupa domir atau mudhammar, kata ganti orang kedua, yaitu dalam bahasanya sebut orang kedua atau lawan bicara atau yang diajak bicara. Dalam bahasa Arab, kalau laki-laki mukhotob, kalau perempuan mukhotobah, yang diajak bicara. Nah, itu sudah selesai definisi kalam. Jadi kalam menurut syair ini, kalam menurut kami, kalamuna, adapun kalam menurut kami di sini yaitu para ahli nahwu, adalah ladun, suatu ucapan, sifatnya mufidun, yang memberikan pengertian secara lengkap, kastakim, sebagaimana pengertian lengkap yang diberikan oleh lafal istakim. Terjemahnya istakim, hendaklah Anda seorang lelaki berlaku adil atau bersikap tegak lurus. Nah, tadi temanya al-kalam, membahas kalam, kalimat sempurna, dan sesuatu yang kalam disusun dari sesuatu tersebut. Nah, sesuatu itu kalau lafaz istakim itu terdiri kata kerja plus pelaku. Nah, kata kerjanya yaitu istakim, kerja perintah, kata kerjanya. Terus pelakunya, ya, yang diperintahkan untuk melakukan pekerjaan tegak lurus itu anta. Nah, anta itu namanya kalimat isim. Jadi lafaz istakim itu sebenarnya sudah memuat dua jenis kalimat atau kata. Dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arab kalimat. Dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat, ya, ada alif tak majruro, tak yang panjang kayak kapal itu. Dalam bahasa Indonesia ya kalimat. Jadi dalam bahasa Arab jumlah, dalam bahasa Indonesia kalimat. Dalam bahasa Arab kilmah atau kalimah, dalam bahasa Indonesia dinamakan kata. Nah, sekarang wasmun. Wasmun jadi apa di sini? Khobarun muqaddamun. Jadi menjadi predikat yang didahulukan. Biasanya susunan khobar itu setelah mubtada pokok kalimat. Nah, ini sudah setengah jam lebih. Mungkin ini baru satu syair, nanti saya sudah enggak panjang-panjang.
Wasmun, ya satu syair saja nanti insya Allah. Wasmun adalah terdiri dari kalimat isim, kata benda, noun. Bahasa Inggrisnya noun, bahasa Indonesianya kata benda. Bahasa Arabnya kalimat isim. Biasanya tidak usah disebut kalimatnya, isim gitu aja maksudnya kalimat isim. Wa fi'lun dan kalimat fi'il summa harfun dan kalimat huruf. Nah, al-kalim jadi apa? Lafaz al-kalim. Al-kalimu mubtadaun muakhor. Jadi pokok kalimat yang diletakkan di belakang. Kenapa? Ya supaya mungkin ya supaya syairnya tidak janggal. Ya mungkin kalau kalimnya diletakkan di depan, misal al-kalimu wasmun wafilun summa harfun. Nah, ini sulit. Disyairkan mungkin dilakukan sulit. Nah, tujuannya syair ini syaratnya ya syair kan harus ada sajaknya, persamaan bunyi. Misalnya kalamu lalam temu fidon kasakim kim. Itu ini namanya sajak. Jadi akhir bait wasmun wa filun summa karfunil kalim. Nah ini persamaan bunyi. Tujuannya apa? Ya mungkin supaya mudah dihafal oleh warga didik, warga belajar. Atau muta'alim, muta'alima. Kalau laki-laki muta'alim, pelajar. Kalau tutor atau teacher, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, Pak Guru, Pak Ustadz. Atau pengajar, bahasa Arabnya mu'allim. Kalau wanita, bu guru, mu'allima atau ustazah. Kalau laki-laki, ustadz atau mu'allim, pengajar, tutor, teacher, bahasa tutor ya. Bahasa Inggrisnya teacher. To teach, mengajar. Kalau pengajar, teacher. Nah, jadi kita harus belajar 3 bahasa. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa suatu saat ya berbagi dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Suatu saat ya mungkin punya email bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab berbagi ke berbagai negara yang memang biasanya berkomunikasi dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Nah, kalau untuk internasional ya layak aja bahasa Arab karena di seluruh dunia ini hampir ya tiap negara ada umat Islam. Nah, untuk memahami Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis As-Sahih yang menjadi sumber utama ajaran Islam ini butuhkan ilmu nahwu. Karena Al-Quran Al-Hadis ini diturunkan dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Itu di dalam Al-Quran Al-Karim begitu. Jadi wasmun dan adalah kalimat isim, wafilun kalimat fi'il, kata kerja, verb. Ya, kalau wasmun dan kalimat isim, noun, wafilun. Nah, sudah diberi koma, diberi wa, kalau tulisan bahasa Arab. Nah, entah bagaimana itu. Kalau dalam bahasa Indonesia wa itu artinya dan. Kalau sudah diberi koma itu sudah mengandung kata dan. Kalau bahasa Indonesia dannya diletakkan di bagian sebelum akhir kata itu. Misalnya wasmun, kalimat isim, koma, nggak usah wawu, tapi di teks Arabnya diberi koma ya diberi wawu. Koma itu menunjukkan ada wawunya sebenarnya. Summa harfun. Nah, harfun juga huruf atap. Huruf atap ini dalam bahasa Inggris disebut conjunction ya.
kata sambung. Jadi dihubungkan dengan lafadz ismun, lafadz fi'lun, semua kemudian ya. Ini juga kata sambung, conjunction. Harfun al kalimu utai kalim artinya. Jadi di dalam istilah nahwu ada lafal atau kata istilah berupa kalim. Jadi maksudnya kalim, kalau kalam yaitu lafal yang mengandung pengertian lengkap sebagaimana pengertian lengkap yang dikandung oleh lafaz istaqim. Kemudian kalau kalim, nah ini adalah lafal yang terdiri dari kalimat isim, non, kata benda, kalimat fi'il, verb, kata kerja, summa harf, kemudian kalimat haraf. Kalimat haraf ini tidak bisa dipersamakan karena kalimat haraf itu kadang ya menjadi kata depan, kadang menjadi di dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Inggris atau Indonesian dalam bahasa Indonesia. Itu kadang kalimat haruf itu jadi kata sambung. Misalnya wa, ini huruf ataf namanya. Kalau bahasa Indonesia namanya kata sambung. Kalau bahasa Inggris namanya conjunction. Nah, kalau ila misalnya dalam bahasa Inggris termasuk dalam kategori preposition. Dalam bahasa Indonesia preposition itu preposisi atau kata depan seperti at. Bahasa Arabnya at, bahasa Inggrisnya at, on, di atas atau pada, atau to yang bukan o-nya 2, o-1, to. Bahasa Arabnya ila, kepada atau ke. Fi, bahasa Inggrisnya in. Ini dalam bahasa Arab, fi itu juga disebut kalimat huruf. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini masuk ya kata depan atau preposisi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris preposition. Tapi bahasa Arabnya ya kalimat haraf gitu aja. Ini wa tadi, kemudian ini kata sambung atau conjunction dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kata sambung. Bahasa Arab harfu atfin, huruf ataf. Itu kata yang digunakan, lazim digunakan untuk menyambung satu kata atau satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau satu kata dengan kata yang lain. Itu kata sambung. Nah, makanya tidak bisa kalimat haraf ini didefinisikan satu kalimat, tidak bisa. Satu jenis kata tidak bisa. Jadi bisa didefinisikan misalnya begini ya, untuk memudahkan pemahaman saja, pencernaan. Jadi kalimat haraf sama dengan preposition and order. Nah, preposition and order. And others. Ya. Jadi kata depan plus atau dan yang lain. Kenapa? Bisa. Kalau kalimat huruf disebut preposition, tetapi kenyataannya kalimat huruf dalam bahasa Inggris juga masuk. Dan juga masuk pada kalimat tanya, seperti hamzah. Jadi, apakah? Hamzah itu artinya apakah? Kalimat tanya. Interrogative sentence dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya. Bahasa Arab, huruf istifham, kalimat tanya. Makanya tidak bisa didefinisikan seperti non, kata benda, atau verb, kata kerja.
Jadi fi'il bisa dipertegas dengan sama dengan verb atau kata bahasa Indonesianya kata kerja. Non bisa disebut dengan isim atau kata benda. Tapi untuk kalimat harap, jenis kalimat dalam bahasa Arab yang ketiga, jadi kalimat jenisnya hanya 3 kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalau adjektif, ya, di dalam bahasa Inggris adjektif, dalam bahasa Indonesia kata sifat atau adjektiva. Ini dalam bahasa Arab menjadi kalimat isim. Nah, tapi dalam bahasa Inggris merupakan satu jenis dari jenis kata. Jadi jenis kata dalam bahasa Inggris biasanya jadi disebut edge parts of speech. Ya. Jadi, kalimat yang biasa dipakai menyusun kalam atau ceramah pidato itu ada 8 jenis. Non, kata benda, verb, kata kerja, pronoun, kata ganti, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, terus interjection, kata seru. Nah, ini yang satu apa ya? Adjektif, jadi non, kata benda, verb, kata kerja, terus ada lagi ya kata penghubung, kata ganti penghubung dalam bahasa Arab isim mausul. Nah, kalimat isim masuknya. Tetapi dalam bahasa Inggris, nah itu tadi ya 8 ya bahasa Inggris. Non, kata benda, bahasa Arabnya isim. Fi'il, kata kerja. Ya, fi'il bahasa Arab, bahasa Inggris verb, bahasa Indonesia kata kerja. Mudmar. Nah, mudmar ini masuk kalimat isim domir atau isim domir mudmar. Dalam bahasa Inggris merupakan satu jenis kata dalam bahasa Indonesia gitu. Kata ganti. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya pronoun, kata ganti 3. Keempat, adjektif, kata sifat. Bahasa Arabnya kalimat isim. Nah, jadi nggak banyak. Jadi kalau dalam bahasa di luar bahasa Arab itu masuk jenis kata tertentu, tapi dalam bahasa Arab masuk kalimat isim. Nah, kemudian kata keterangan, adverb. Nah, itu dalam bahasa Arab biasanya masuk kalimat isim juga. Misalnya ya, sore ya. Itu kata keterangan waktu. Bahasa Inggrisnya disebut, dan dibagi beberapa bagian lagi. Kata keterangan itu dalam adverb itu dalam bahasa Inggris. Ya. Misalnya ya, keterangan waktu dalam bahasa Inggris disebut adverb of time. Terus bahasa Inggrisnya adverb of place, kata keterangan tempat. Ya, di atas, di bawah, di samping, sore, pagi, siang. Ini kata keterangan waktu. Adverb of time. Tapi di atas, di bawah, di depan, di belakang, kata keterangan tempat. Di Surabaya, di Indonesia, di Jakarta, kata keterangan tempat. Dan ada lagi kata keterangan kualitas. Jadi Ali memukul bola seperti pukulannya bakar. Nah, ini adverb of quality. Bahasa Arabnya disebut masdar nau. Kata benda juga, kalimat isim. Bahasa Arab itu sangat singkat, ya, hanya dibagi 3 jenis kalimat. Kalau bahasa Inggris yang umum, ya ada yang membagi lebih dari 8. Disebut ya edge parts ya, of speech. Jadi 8 jenis kata yang dipakai ceramah atau pidato. Dalam bahasa Arab, ya, lafal kata-kata yang dipakai menyusun kalam, kalimat sempurna. Jadi waksamu, adapun part-part, bagian-bagian, ya, bagian-bagian kalam
adalah salah satu, biasanya gitu dalam kitab Al-Jurumiyah, Matan Jurumiyah. Jadi ismun pertama, non kata benda, wa fi'lun dua kata kerja, ketiga wa harfun dan kalimat harap. Lah kalimat harap dibagi macam-macam. Bisa kata depan, bisa kata penghubung, bahkan bisa kata sambung. Makanya untuk mempersamakan kalimat harap ya dipersamakan aja dengan harfu jarin dan yang lain. Harfu jarin itu preposition dalam bahasa Inggris. Kata depan misalnya ila, tu, I go to Surabaya, tu Surabaya, ke Surabaya, at, saya menulis pada papan tulis, saya menulis at, atau on the blackboard, pada papan tulis. Nah, on atau at itu adalah kata depan. Nah, kalau Ali N Bakar, nah N itu kata sambung, conjunction. Dalam bahasa Arab huruf atap nada. Jadi kalimat huruf itu macam-macam. Makanya tidak bisa dipersamakan dalam bahasa Inggris. Ya dipersamakan salah satunya kemudian ditambah yang lain gitu, and others dan yang lain. Jadi kalau ada susunan kalimat apakah bisa dipahami atau tidak, yang penting terdiri dari 3 jenis kata. Yaitu terdiri dari kalimat isim. Ini maksudnya sepotong syair yang bagian kedua ini. Wasmun wa filun summa kharfunil kalim. Maksudnya itu. Jadi apabila ada susunan kalimat yang di situ memuat kalimat isim, kata benda, non, koma, kalimat fi'il, verb, kata kerja, kemudian kalimat harap ya kata depan, kata sambung, dan yang lain, maka susunan kalimat itu disebut kalim. Jadi berbagi kita saat ini belum selesai tema itu. Makanya ini nanti adalah tema kalam dan sesuatu yang menjadi komposisinya bagian 1. Syairnya baru selesai 1 baris 2 bait. Bunyinya kalamun alabdum mufidun kastakim wasmun wa filan summa karpunil kalim. Kalam adalah lafal, suara ya, ucapan yang berpengertian lengkap sebagaimana pengertian yang dimiliki atau dikandung lafaz istaqim. Sedang kalim adalah susunan kalimat yang terdiri dari 3 jenis. Saya ini tidak batuk. Kalau saya batuk tidak bisa berbagi. Karena saya kalau batuk biasanya tidak ada tidak ada jedanya. Terus batuk. Nah, itu kadang-kadang saya berbulan-bulan. Itu saya kalau batuk. Dan itu biasanya berapa bulan sekali. Lama, tidak pernah diobati. Ya, obatnya ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul qawmid sayyiduna wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka ala lilamiddin. Atau tambah ayat kursi, ayat al-kursi. Atau surah Al-Fatihah, atau surat Ikhlas. Batuk lagi. Saya kadang seperti 2 hari yang lewat, saya rekaman itu ya di makam ibu saya, langsung terlihat di HP ada makhluk yang seperti orang berjubah gitu. Itu coklat agak muda kayak kuning gitu. Ya. Tapi saya lihat di atas kepala saya nggak ada. Tapi di layar HP itu ada. Setelah itu ganti berjubah hitam.
Nggak ngerti itu apa, saya nggak ngerti. Jadi saya lihat di kepala saya lihat mendongak ke atas, ke langit, nggak ada. Ya mungkin sudah pergi. Tapi saya lirik sambil mendaras Al-Quran dulu biasanya. Itu ada makhluk hitam, ya, kayak orang berjubah gitu, di atas kepala, entah mau apa. Ya, saya bakas gini nih ya, terasa dalam tubuh saya, dibakas saja. Tapi ya itu saya anggap ya tambahan ya. Tambahan kalau dulu di kuburan tidak pernah merasakan atau melihat yang gitu-gitu. Kayak sekarang melihat. Ya mungkin dulu belum bisa melihat. Sekarang sudah diberi bisa melihat. Nah, saya malah tambah semangatnya. Kalau nggak ada udur, nggak ada hujan ya, saya akan bikin video di makam ibu saya. Nah, supaya apa? Makam itu ya lebih berberkah ya, ditempati membaca Al-Quran atau surat Yasin atau Al-Fatihah. Dan ya silaturahmi ya, ziarah kepada ibu, bapak, dan keluarga di sini. Ya hukumnya sunnah. Ziarah kubur, mendoakan. Jadi di samping sekaligus penegakan syariat Islam. Jadi tanpa ilmu nahwu, tanpa ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu syaraf, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, ya tidak bisa memahami syariat secara detail terhadap syariat Islam. Kalau hanya membaca buku terjemah, maaf, ini bukan mengolok-olok yang baru suka membaca terjemah, itu sudah baik. Tapi akan lebih baik kalau ditingkatkan sampai bisa mengerti lafaz hudal lil muttaqin, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya begini-begini, itu dari mana pengambilan arti ini. Jadi nanti kalau ngaji nahwu tahu itu jadi pokok kalimat, jadi kata sifat, jadi predikat, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mutlak ya, secara total mengikut penerjemah. Walaupun mengikut penerjemah, tapi kita ngerti ini diterjemahkan oleh penerjemah itu begini karena jadi ini. Dan bisa dilihat dalam kamus, apalagi sekarang. Diklik aja di Google. Ketik bahasa Arabnya, misalnya kepingin tahu artinya lafaz kataba ya, menulis. Klik aja sudah keluar dari kamus apa, mengidangkan itu, menyuguhkan terjemahan bahasa Arab, terjemah ke dalam bahasa Inggris, ready, siap di dalam Google. Terjemah bahasa Indonesia, ada saja kamus-kamus Arab Indonesia. Zaman sekarang, zaman mudah sekali mencari ilmu. Saya kira itu berbagi saya pagi ini. Sekarang pukul 5.51 menit. Hari apa nih? Kamis. Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 akan saya akhiri berbagi, yaitu ilmu nahwu memakai kitab Alfiyah Ibn Malik. Insya Allah pakai syarahnya, Syarah Ibn Aqil. Tapi ini baru satu baris syair, 2 bait yang berbunyi kalamuna labdumu bitum kastakim wasmu wa filan tumma karpunil kalim. Kalamuna labdumu bitum kastakim wasmu wa filan tumma karpunil kalim. Kalamuna labdumu bitum kastakim wasmu wa filan tumma karpunil kalim. Terjemahnya, kalam menurut ahli nahwu, para ahli nahwu adalah lafal, lafdun mufidun yang berpengertian lengkap, kastakim
sebagaimana pengertian yang dimiliki atau dimuat atau dikandung oleh lafal istaqim. Istaqim itu artinya hendaklah kamu seorang laki atau Anda seorang laki berlaku adil atau tegak lurus, bersikap tegak lurus. Wasmun wa filun tumma karbunil kalim. Adapun istilah kalim dalam dunia ilmu nahwu atau Arabic syntax, tata kalimat Arab, adalah suatu kalimat, ya, susunan kalimat, komposisi kalimat yang di dalamnya berisi, ya, 3 jenis kalimat atau kata, yaitu kalimat isim non, kata benda, fi'il, kata kerja, verb, dan kalimat harf. Kalau ada susunan kalimat terdiri dari 3 jenis kalimat, misalnya zaitun, ya, yakulur rujal, yakulu alal mak'ad, ya. Zaid adalah yakulu, sedang atau akan makan, alal mak'adi, di atas tempat duduk, atau alal kursi, di atas kursi. Maka ini terdiri dari 3 macam kalimat. Zaitun, kata benda, kalimat isim, statusnya, fungsinya jadi pokok kalimat, mubtada. Kemudian yakulu, makan, adalah verb, kata kerja, ya. Namanya present continuous tense verb, kata kerja, bentuk sedang berlangsung atau sedang berlangsung, present continuous tense verb. Ala, statusnya ini adalah kalimat huruf. Ala on, ya, on. Jadi Ali apa tadi? Ali makan, siapa nama yang saya sebut tadi? Ali atau? Saya tadi nyebut nama siapa? Ali makan atau siapa tadi? Nama saya. Enggak dengarkan, ngaji kok enggak dengarkan. Jadi Ali memakan nasi di atas tempat duduk atau kursi. Di atas itu loh. On atau on, di atas. Di atas, ala bahasa Arabnya. Ini kalimat huruf. Kemudian kursi, kata benda, ya. Bisa chair atau tempat duduk, ya. Nah, ini contohnya kalim. Jadi kalim adalah susunan kalimat yang di dalamnya terdapat 3 jenis kalimat, itu kalimat isim, fi'il, dan kalimat harf. Wa alam bisawab, ya. Supaya artinya tidak berubah. Semoga salah khilafnya berbagi saya pagi ini akan Allah Ta'ala ampuni, dan selanjutnya akan juga Dia berkati. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa la kulli kali wa ni'ma wa nakhushu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka wa alihi wa ala alil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bijai nabiyina Muhammad wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi ila yaumit tanad. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.